Wow, Tawangmangu makan sate kelapa. Yuk. Selamat pagi dari kawasan Sekipan. Hari ini kita mau nyoba rute 30 ya. Agak mendung ya. Mana nanti rutenya untuk SLU. Nanti naik sana. Bukit kayaknya nanti naik situ deh. Oke, kita lihat. Agak mendung dan berkabut. Semoga cuacanya bagus lah hari ini. Kita pakai Asics Trabuco. Coba. Yuk. Berangkat dari hotel. Udah santai aja hari ini. Ngecek venue. Kabarnya di sini udah penuh semua. Luar biasa SLU. Hari ini mau itu. Kita balik tipis-tipis. Keren banget juga ya. Kayak lagi dikelilingi bukit. Ini mestinya kilometer akhir ya. Lumayan tanjakan juga. Ini sebelum finish, ntar bakal lewatin sini juga. Tadi soalnya kita hotelnya di situ, jadi start dari situ. Nah, ini hutannya, areanya di sini, parkir, kayaknya bakal macet banget. Ini musola. Oke. Belum ada orang. Nah, harusnya di sini sih gate-nya. Start finish. Campground-nya di area-area sini. Kita balik sini. Coba kita jalan dulu sampai sana. Kita lagi ngecek rute 30 km. Jadi karyawan Mas John dulu. Sekedar olahraga juga enak deh di sini. Lari sampai sana balik. Ternyata kita salah. Bener jalannya kayaknya ada jalan setapak ini ya. Startnya. Seru banget hutannya. Adem. Nah, ini buat camp. Di situ tuh bisa ada datang. Nggak tahu ya kalau udah dipakai. Panitia nggak bisa. Sini harusnya sih. Belokannya yang itu ternyata, guys. Nah, di sini nih. Habis ada perosotan orang itu. Kita naik ke sini. Kan dari sana tadi. Situ belok sini. Kita agak muter-muter dari situ. Udah. Yuk, lanjut lagi. Salah, ternyata bukan dari perosotan itu. Ada jalan lagi
Satunya depan ada warung, bannernya coklat ini, banner coklat, seng ini di sini itu. Ternyata sebelum perosotan itu dan sebelum perkemahan itu, jadi belok situ. Kalau lewat sini tadi naik dulu, kirain emang dibikin gitu. Agak berlumut ya batuannya. Nah ini langsung belok sini sebenarnya. Kita salah, udah muter-muter di sana. Salah. Ini dia. Masuk sini tadi belum ada orangnya, jadi kita masuk aja. Yang penting bawa. Nah, kita mulai di sini kilometer awal dari start. Jalannya masih lebar, jadi kalau pelari banyak masih bisa sih di sini. Ini nggak begitu antri dan masih landai awal-awal. Oke, kita lanjut. Jalan sebentar ada kubangan. Di sini kalau pada nggak mau mikir pasti pada miring. Dan ini yang bikin antri. Bentar dari situ sana. Medan masih tanah campur batu-batu dikit dan nggak licin ini sini, masih aman. Kita mulai habis ini gradually increase. Nah, ini kita turun lagi, turun dikit, lanjut. Nah ini kalau kalian lihat di peta ada belokan, mulai uphill tipis sedikit lah ini. Nggak tahu kalau habis belok ini ya. Nah ini belok. Masih uphill juga tapi sedikit. Yuk kita lanjut. Jadi tipe tanjakan yang pertama ini tuh bukan yang terjal gitu ya, tapi masih kayak jalan raya gitu. Cuma lumayan kalau ngepus juga hard. Nah ini ada markingnya, marking SLU. Terus landai, yang depan agak turun, bakal naik lagi. Pesanku jangan kurang tidur. Karena aku semalam tidur jam 1, terus jam 4 udah kebangun, itu udah nggak nyenyak lagi. Nah ada kolam lagi, ngantri juga pasti sini. Nah, kalau start kita jam 6, kita itu bakal COT nya di jam 4 sore. Coba ya kita set santai sambil ngevlog. Dapat berapa jam nanti? Yuk lanjut. Ya, ketemu lagi sama kubangan. Ini kalau hari sebelumnya hujan atau malamnya hujan udah pasti kayak gini treknya. Entah berapa ribu peserta bakal lewat sini, dan mustahil rasanya kalau sepatu nggak basah di awal-awal. Belum lagi nanti ngantri di
atas kan yang kita belum tahu treknya kayak apa. Lanjut. Ada turunan lagi, tapi agak hati-hati ya, soalnya konturnya tuh batu-batuan yang kayak di CS Sumorosewu. Cuma di sini nggak semuanya gitu. Kalau di Sumorosewu semuanya gitu kan. Kalau di sini lebih ya nggak selalu lah, ada tanah, ada kayak gitu, batu, nanti ketemu aspal, cor juga di jalur. Ada marking kayak gini markingnya. Lagi, jadi ankle harus stabil ya. WS nya ada, kalau lihat di map sih ada 4 ya dalam 30 kilo, artinya tiap 7,5 kilo baru ada WS, jadi pastikan perbekalan aman. Kalau kita lari di road kan 2,5 kilo WS gitu. 10 kilo ada 4 WS. Kalau di trail nggak tahu ya kalau trail yang lain, tapi di SLU dalam jarak 30 kilo ada 4 WS. Coba kita lihat nanti WS nya di sebelah mana. Marking lagi. Sebenarnya di kilometer-kilometer awal itu masih landai dan runnable, tapi balik lagi ke ini kan 30 kilo, jadi pintar-pintar manajemen energi, karena masih ada tanjakan pancot. Kata orang-orang sih itu paling ini ya, paling legendnya di rute 30 ini. Ini nanti kita lihat dan kita bahas detailnya. Awalnya masih enak sih, jadi kalau yang apa, kita mencoba untuk ambisius di awalnya pasti nge-push gitu. Cuma bahayanya di atas, kecuali kalau emang udah pro ya, beda lagi. Kalau rekreasional kayaknya lebih baik save energi di awal-awal, belakangnya aja nge-push kalau udah mepet COT, atau enggak ya COT kurang dari 2 jam lah, atau kurang dari 3 jam. Dan jangan lupa ya ada COP juga, belum lihat sih COP nya berapa, belum keluar detailnya yang 30, baru 7 sama 15. Coba kita cek habis ini. Ini dari sana tadi agak turun, terus ada kayak jalan kecil gitu. Harusnya kalau lihat peta kita belok kiri. Kita dari naik dikit terus kita turun lagi, kayak gitu sih. Jadi kayaknya rutenya bakal kayak naik turun rolling gitu. Wah, mana lagi? Kota Tawangmangu. Marking lagi, nanti kita masih di jalur. Lanjut, ada jalan cabang lagi, kita ambil kiri, ikuti marking. Turun lagi kita, jadi kayak ngitari samping bukit, nggak naik ke atas
atasnya langsung. Kita turun lagi. Batu-batunya gede dan nggak stabil, maksudnya nggak rata, jadi ankle agak effort di sini. Jadi hati-hati, rawan banget tersprint. Per 1 kilo menuju 2 kilo tuh agak panjang downhillnya. Itu di ketinggian 1141. Downhillnya agak panjang. Ini yang berbahaya. Jangan khawatir, di sini pemandangannya juga udah bagus banget. Gak kalah. Aduh. Ya. Kena jebakan. Nah, habis kita downhill, kita uphill dari ketinggian apa nih? 1116. Coba kita sampai atasnya nanti berapa? Nah, tuh kayaknya ini. Oh, dikit. Satu 1,8 sekitar segitu lah ya. Ini bukit-bukit, perbukitan pegunungan Lawu Selatan. Keren banget. Jos rutenya. Keren banget. Uphill lagi dikit. Tinggian apa nih? 1128. Semangat. View-nya keren. Luar biasa. Kita udah naik sekitar 200-an ya. 200 meter. Masih 1606. Semangat. Yuk. Kita ada di kawasan glamping perbukitan. Halo. Yuk lari. Uphill. Ada yang nyapa tadi. Wah, ini lumayan nih. Dari daerah mana ya? Dari banyak glamping. Kilometer 4-an. Nih, ada fasilitas ini.
Plesiran. Plesiran. Lanjut uphill lagi tipis. Sebenarnya masih runnable sih, cuma ini baru kilometer 4. Ini masih harus di maintain energi itu. Lumpang-lumpang. Nah, itu ada marking di situ. Harusnya kita belok ke kanan. Ini. Lanjut. Ya betul loh. Ini ngelewatin ini aja, ngikutin jalur gede ini aja. Aman banget. Ini dari Sekipan sampai sini sih potensi macetnya kecil, kecuali kalau ada kubangan itu ya, yang sepatu mau basah. Makan gami dulu. Energi candy. Main tambah gula. Sekitar kilometer kira-kira 5 lah. Uphillnya lumayan. Kita isi sebelum habis, karena tanjakannya masih rolling. Praktis dibawa dan main buat ganjal sebelum ke WS. Jadi ternyata ada sign belok. Jangan sampai salah ya. Nih, kayaknya ada di pojokan. Jadi jangan lurus. Belok sini. Nah, ini ada marking juga. Sini jalannya tipis teman-teman. Dan kita ambil kiri sesuai marking. Ada bercabangan. Sana curang soalnya. Kita ambil yang naik terus. Keren banget di sini, sumpah. WS1 itu ada di bawah tadi, yang ada tikungan Pajang itu.
WS sepanjang namanya. Sebelum kita uphill yang jalan bercabang 2 tadi, kita ambil kiri. Nah di situ WS-nya harusnya ya. Lanjut. Kalau lihat dari GPX-nya sih gitu. Jadi teman-teman, W1-nya tuh berada di kilometer 5 ke 6. Nah, menuju WS2, kalau lihat dari mapnya, itu jauh banget. Jadi pastikan perbekalan diisi air-air, isotonik, atau kalau ada makanan boleh makan juga, bawa juga. Nah, ini panjang, satu kedua, dan langsung diajar tanjakan nggak berhenti dari WS langsung. Tet. Lanjut ya, kita terengah-engah. Nah tuh tanjakannya dari bawah tadi, nanjak terus. Habis tanjakan tadi sampai di EG 500-an, kita lumayan dapat bonus. Pandai, kayaknya ntar naik lagi deh, atau enggak ya muter di puncak atas itu doang. Dari situ tadi nyampe sini ada percabangan lagi. Kalau kiri itu naik ke sana, kita ke kanan, ada markingnya. Kita muterin gunung itu ya kayaknya. Asik, asik. Kayaknya kalau kehabisan air bisa ambil juga dari botol, bisa minum dari sini juga, karena ini air pegunungan juga. Aman harusnya. Wah, view-nya wah keren. Sekitar kilometer 7, tanjakannya mantap bener. Kecil-kecil tapi terus rolling gitu. Ini maksa kita untuk ini terus. Ada pertigaan ngiri naik ya. Jalan menuju Cemoro Wayang nih. Nah, di Google Map ada Cemoro Wayang. Terus masih jauh. Rumbu. Aduh.
Bonusnya dikit banget guys. Masih naik terus. Mulai mendung. Masih naik terus dengan 1484. Sama aja nih. Keren banget di sini view-nya. Kilometer menuju 8. Kabut. Keren. Belok weh. Setelah nanjak sekitar sampai kilometer 8 dapat bonus dikit. Tapi ini masih ada tanjakan-tanjakan kecil sih. Sejauh ini udah gain 600-700an. Lumayan, masih nanjak terus, dikit tapi dikit-dikit nanjaknya. Dari sana tadi ini ada kayak area datar ya, coba ngecamp ya. Kayaknya ini Cemoro Wayang nih. Kita belok ke situ, belok kanan. Nah, turun, naik. Alhamdulillah. Bisa dulu. Agak tipis soalnya, hati-hati. Kiri jurang soalnya. Kanannya tebing. Ini harap hati-hati. Ini tanah.
ada tanah basah tuh bahaya juga karena kirinya jurang kan, jadi harus muter loh, licin. Habis downhill kita uphill lagi. Ada 2 jalur ya, ini sama aja tapi coba deh. Sama aja. Ternyata kita salah jalur, jadi kita balik dulu. Nah, melenceng. Harusnya ambil yang kiri ternyata. Nah, kita balik lagi. Hati-hati teman-teman karena beda dikit doang ya. Ternyata beda. Yang jalurnya lebih tipis sih emang. Nih, kita balik lagi di pertigaan yang tadi. Sekarang sering-sering lihat map ya. Karena lumayan kalau udah terlanjur ini baliknya juga effort guys. Nah tadinya kan ada 2 jalur gini kan dari bawah tadi tuh. Kita ternyata ambil yang sebelah kiri yang agak-agak banyak rumput. Nah ini baru yang benar. Kita naik ternyata. Kalau tadi itu turun. Nanti kita naik guys. Jadi lumayan sih. Kalau diterusin kayaknya nggak nyambung juga. Dan takutnya ada COP. Ini sering-sering lihat GPX Maps. Masih naik lagi. Habis turun bentar tadi, naik lagi. Kilometer 9. Wow, jalurnya kanan kiri. Guys, untung gak jatuh ke sana. Aduh.
Ada marking lagi, belok kiri, jangan lurus. Kilometer menuju kilometer 10, jalurnya naik terus dan ada terjal-terjalnya, kayak jalur motor cross. Di cerukan-cerukan ini nah kayak gini nih, kalau kita lewatin cerukan itu susah jalannya karena kanan kiri. Kalau naik lumayan. Udah gain 900 elevasinya, halfway to go. Kalau jaraknya baru 10 kilo, masih sepertiganya, kurang 2/3 lagi. Naik terus nih cerukan ini. Masih ada pancot, ingat ya, masih ada pancot. Karena kita naik ini sampai di 1700, tadi kan kita turun sampai 1100 apa 1200. Kita naik perlahan gitu. Naik turun. Lanjut. Setelah nanjak Kasaruan, alhamdulillah kayaknya ada harapan dikit. Bonus. Udah pasti sepatu basah ya di sini. Kita isi energi deh pakai gel biar ngisi lagi. Nih kilometer 10 kita isi gel pertama. Paling pas race nanti pre-race kita minum 1, terus antara kilometer 10 atau 15 1 lagi, terus mau naik pancot juga 1 lagi ya, kira-kira kayak gitu. Nih kemasannya udah yang baru, ini lebih enak, ada percabangan guys. Kita lihat GBX dulu, kanan. Ntar di sini markingnya kurang jelas, kita buka di HP deh. Oh ternyata tadi kita di Bukit Kendil teman-teman, yang di atas itu. Kita berhenti dulu di sini bentar sambil take a pee dan minum EJ Sport. Kita coba ya, ini rasa pisang. Ini banyak diminum pelari rekreasional maupun atlet juga banyak. Dokter Tirta juga minum ini. Ini BA-nya kayaknya. Dok, saya minumin dok. Nah kita ambil yang jalan sana turun ya. Tapi nggak nemu marking di sini. Cuman kalau dari GBX sih turun. Kita coba aja. Yuk. Praktis banget. Tinggal disobek langsung di
ini markingnya jatuh atau berarti kita bener lanjut. Orang nyangkul. Ketemu para petani mau ke ladang nih. Workplace asik banget. Nah, ada percabangan 1, 2, 3. Kita dari sana tadi. Nah, ini U-turn di sini. Ya. Nah, ini jalurnya. Ini jangan salah, guys. Cek lagi dari HP. Sorry ralat. Bukan ke sana, tapi ikut ini. Cuman mana ya markingnya ya? Ini di kilometer 11. Sorry, salah lagi. Dari sana bukan ke sini, tapi ini naik sini. Harusnya nanti ada yang ngasih tahu ya di sini, atau tambah marking di sini atau di sini ada arah gitu. Kita coba deh. Ini juga belum tentu ya. Tipis juga coba. Oh, ternyata naik sini, belok sini, naik sini harusnya. Coba ya. Nah, iya bener. Ternyata kita uphill lagi dari bawah. Tadi ya jalannya agak kecil dan banyak percabangan ya. Jadi putar terus langsung naik. Ada tadi. Pokoknya di situ. Nah, ini lumayan juga nih uphillnya. Tahan. Salah satu tanjakan tinggi ada di sini, di kilometer 11. Jadi siap-siap habis dari Bukit Kendil. Tadi kan turun. Nah, naik lagi ternyata. Dan naiknya lumayan ya. Sepanjang yang tadi, ini menurutku yang paling naik. Yang terjal di sini. Jadi bener strategi kita tadi dari downhill Bukit Kendil kita isi pakai EJ, terus kita uphill. Lumayan nih, naik sekitar apa ya tadi ya 100 meteran deh kayaknya. Ada marking tapi biru. Tapi kalau secara GPX bener sih. Sini. Oh, nih lutut ketemu dagu. Enggak sih, cuman dari tadi tanjakan ini yang paling keren, paling terjal.
akar-akar. Alhamdulillah. Bonus. Tapi kayaknya masih naik terus. Tempat datar. Kayaknya habis ini turunan. Di ketinggian 1835. Sisa 769 lagi. Dan 19,39 kilo lagi. Yuk, lanjut. Habis naik tadi, turun dan jalannya agak ini, tinggi rumputnya. Oh, hati-hati. Jadi ada kayak akar-akar atau kayu yang ditebang sisa-sisanya. Itu lumayan. Ada persimpangan ya. Kita cek dulu, bener masih sana. Harus ya, hampir salah lagi guys. Kita kan dari sebelah situ tuh tadi. Ini ada percabangan, ada lurus sana. Ternyata ke sini. Belok sini kita. Nganan ini. Jadi hati-hati, udah turun ke sana. Lumayan juga effortnya buat balik lagi. Nggak kelihatan markingnya. Nah ini nih. Soalnya kita bakal uphill lagi. Setelah downhill tadi, uphill lagi. Kilometer 11. Sangat ini guys, treknya rumputnya tinggi. Ngerusuk guys.
jalurnya. Kalau dia dari video kayak nggak kelihatan ya. Cuma kita harus cek maps juga. Kadang nah kayak gini. Nah, nutup. Ini harus dibabat ya. Kayaknya saran. Karena kita nanjak sambil melewati rumput nih lumayan. Tapi kalau emang itu tujuannya ya oke aja. Kita istirahat dulu di sini. Kilometer 12 menuju 12 kayaknya. Kita semprot ini dulu saluran pas. Jangan lupa ya buat teman-teman bawa kalau udah agak pegel atau ngerasa udah mulai mau kram, mending semprot dulu sebelum ngelok. Gampang semprot aja. Itu doang. Ntar lumayan enakan. Oke. Sip. Tinggal 680 meter lagi tanjakan vertikalnya. Lumayan asik sampai kilometer 12. Tanjakannya oke juga, tidak bisa diremehkan guys. Jangan lupa latihan. Setelah istirahat bentar, yuk kita lanjut lagi. Enakan istirahat 5 menit udah isi tenaga lagi. Duduk. Ada pertigaan. Kita cek dulu ya. Ambil yang lurus, jangan belok kiri. Bentar. Tapi di sini juga ada jalan lagi. Oh, tali kita lepas lagi guys. Ntar naik dulu. Harusnya sih itu ya, lurus itu ya. Nah kan bener. Selisih dikit aja udah beda. Ya kita naik ke sini deh, ke yang kiri tadi. Kita coba ya. Ini, yang ini nih. Nah, ini ternyata ada jalan. Coba ya kita kesini ya. Nah, yang terbuka itu yang situ soalnya di sini ada. Jadi udah feeling sih. Tapi di sini kok ini rumbuk. Soalnya beda. Ntar ada persimpangan lagi. Ternyata bener, justru malah kita lewat jalur yang nih. Jadi jalur yang kebuka malah bukan itu. Wah, ini rumputnya full sih. Mending pakai celana panjang atau legging di sini. Wow. Licin, rumputnya penuh.
pemandangannya keren. Hati-hati tapi sebelah kiri itu jurang soalnya, dan jalurnya kita agak berimprovisasi. Hati-hati. Ya, kita ke situ tuh nanti ada kayak jalur gitu kayaknya ya. Nah seperti ini kawan-kawan, harusnya bawa sabit sih tadi ini. Keren. Alhamdulillah ini udah lewati suket gajah yang seleher. Gila sih, nanti masih ada dikit kayaknya. Masih guys, cuman gak setinggi tadi. Tadi tinggi banget sampai seleher. Kita di kilometer 12, menuju 13. Suket gajah. Menuju candi-candi itu ya. Itu Mongkrang kayaknya. Ya bakal naik situ gak sih? Kayaknya. Bentar. Bener aja, kayaknya uphill ke bukit tadi. Wow, ini uphill yang terjal lagi guys. Siapkan mental dan fisik sebelum masuk ke belokan yang sama jalur Mongkrang itu ya. Ada shelter, harusnya ini puncak Candi 1. Ini shelter Mongkrang ya. Candi 1, Candi 2, pos 2 Candi, pos 2 nya pendakian ke Mongkrang. Dia selalu kilometer 13. Nah, bentar di sini makan dulu, makan snack, basah semua karena jalur rumput gajah tadi ya, kan dia basah kan, jadi semua basah, sepatu basah, celana basah sampai seperut lah. Keren. Dengan apa, santai dan nggak begitu nge-push, nyampe sini 3 jam 43 menit. Sambil tadi salah jalan-jalan ya, lumayan lah. Kita hampir setengahnya nih, hampir setengahnya. Dan elevasinya udah
tinggal 500 ya, kita udah climb 1300. Jadi udah nyampe sini tuh udah, sebenarnya kalau masih ada energi aman sih sampai akhir. Kita lihat nanti ya, bukit terakhir Pancot. Jadi kita nggak lewatin candi satunya ya, tapi jalannya langsung belok sini, langsung turun ke base camp Mongkrang. Ada warung yang di sini, kalau kelaparan boleh. Ada pentol juga, nasi goreng dan lain-lain. Kilometer, tapi nggak tahu ya pas race dia bakal buka apa enggak. Menuju kilometer 11. Oh sini. 4 jam. Sampai mana ya base camp ya? Ini warung juga. Ini. Base camp Mongkrang. Lanjut. Base camp Mongkrang. Ada juga ya. Lanjut. Kita ini Arki. Mongkrang sampai di base campnya, bukan base camp sih, di parkiran. Harusnya BS2 ada di sini, cuman keliru ya. Jadi jamnya keluar dari semua di peta. Goblok banget, jadi pakai ini deh. Oh iya, bikin acara BS2 nya deket sini. Kita lanjut dulu. BS2 nya kalau lihat dari GPX di daerah sini. Rumah yang mana ya? Tadi perkampungan. Ternyata belokannya di perempatan dari BS belok. Roti lah guys. Tetap jaga bis. Aduh, kansingan. Telaga Dringo. Nah, kita lewat underpass. Masih downhill di aspal. Cuacanya enak banget. Berasa di luar negeri kayak gini ya. Berasa di Swiss. Tuh pemandangannya sekitar.
sini buat masuk ke gravel tanah lagi, buat masuk ke trail lagi. Gimana? Masuk Gapura ini dari belokan jalan tadi. Tuh ada markanya. Ini markanya. Tapi nggak ada tulisan kategorinya ya. Paling nanti di rest adalah lagi. Bagus banget. Depan itu Lawu. Kilometer 18, 17 paling. Nih, view-nya persawahan. Nah, di situ ada sign lagi tuh. Itu dia. Kita naik lagi ya. Habis persawahan, masuk hutan lagi di. Kalau tadi di Pegunungan Lawu Selatan, nah sekarang ada di kaki Gunung Lawu pas. Kita akan muter-muter situ. Yuk ikuti terus. Kita istirahat lagi di kilometer berapa ya? 18 menuju tanjakan-tanjakan kaki Gunung Lawu, menuju WS Blumbang, menuju WS3. WS2 nya kan Telaga Dringu. Main guys. Ternyata aman di puncak itu belum tentu aman di sini. Jangan meremehkan 4 jam setengah. Walaupun kita udah climb 1291, masih ada 600 lagi. Dan 600 kalau udah energi kebakar di bawah-bawah tadi itu berat banget rasanya. Ternyata. Ntar aja deh kita analisa lagi. Selesai makan, lanjut lagi mendaki tipis-tipis. Di situ ada percabangan, jangan pilih yang naik. Yang sini aja yang ada ini. Ini kayak apa ya? Hati-hati ya di sini ya. Bolong soalnya. Ternyata kita turun. Alhamdulillah. Seger banget. Jadi jangan nyemplung. Pemandangannya kayak persawahan. Daerahnya dia bersih air. Oh, ini ada rumput yang masuk. Sepatu. Aduh, bentar. Bagus banget pemandangannya. Diiringi air mengalir terus memberi energi baru. Udah jauh kan? Gila, ternyata salah jalan deh. Udah, ini ada belokan di sini tadi. Gak lihat peta sih, buat Pak. Ternyata belok sini guys. Salah tadi tuh. Sana mana udah jauh banget nih. Aduh. Nih.
Ini jalur ini. Dari atas tadi turun terus turun lagi dari ladang-ladang turun terus. Jadi jauhnya kanan itu licin dan kanan kan juga hati-hati aja. Kilometer 20 menuju WS3 Blumbang. Lalu pertigaan ini belok turun lagi. Nah, dari situ tadi turun bawah sini melewati jembatan kayu terus naik lagi. Ya udah. Ya, ada persimpangan, ambil yang kanan. Habis turun tadi relatif landai ya. Mending save energi aja sebelum WS Blumbang. Ini bisa lari kecil atau jalan aja, jalan cepat. Kecuali emang profesional. Kalau rekreasional ada percabangan, kita cek. Oke, bener yang lurus. Ikutin belok. Ini perempatan juga, ambil yang lurus aja. Turun. Ini ada apa ya? Posnya perhutani. Alhamdulillah 5 jam 8 menit ya kita keluar hutan, udah ladang lagi. Nah, tadi masuk hutan kan. Nah, sumber air masih bisa ambil air di sini, cuman air kita masih cukup. Lanjut. Gunung Lawu, teman-teman. Hampir masuk WS Blumbang. Ini ladang pertanian. Hutan tadi keluar kan, downhillnya itu beton, keras banget, sakit. Habis dari Blumbang, kalau di peta sih bakal muter lagi di hutan itu nanti. Jam 15 menit hampir masuk Blumbang. Lanjut. Harusnya WS nya daerah sini sih nantinya. Di mana tapi tepatnya, tapi daerah sini nanti ada WS sebelum masuk hutan lagi. Turunnya segitu. Tadi daerah Blumbang. Ini bakal muter lagi di hutan sini deh. Ini aspal lagi. Aspal. Nah, ini belok kanan. Turun. Terus kayaknya ke hutan-hutan itu nanti. Naik bukitnya situ ya. Nggak tahu juga. Turunannya ada lumut ya, jadi hati-hati di sini. Terus turun di situ. Sungai.
Aduh, downhillnya lumayan terjal guys. Dari atas sana tuh tadi turun terus aja gitu. Downhill di beton itu selalu challenging, keras soalnya. View-nya tapi downhill beton. Keren di sini juga. Segar banget. Kayak lagi di film Lord of the Rings. Iya. Bentar. Di sini tuh ada jalan, oh, bukan. Besar sih. Ini bukan. Iya sih ini. Tapi tinggi banget. Ya bener ini yang naik dari situ. Terus ke sini. Jadi ada jalan di situ juga, ada jalan di sana. Ternyata yang dari sini belok ke sini, jangan lurus situ ya, itu ladang. Kita naik sini gitu. Dari bawah ini, dari bawah situ naik lagi, dan lumayan ya naiknya. Tuh, bentar. Nikmati dulu deh. Sampai di sini tipis banget jalurnya, bener-bener cuman buat satu orang nih. Bahaya juga ngantri di sini. Mana udah nggak peoknya di sini. Bisa wah, beton lagi. Habis turun dari sana ya, kan dari sana udah naik, tadi naik turun, ini naik lagi sana. Bener-bener capek itu apa? Ini capek. Ke sana itu ketemu lagi nanti, tapi kita muter dulu di sini. Tapi di sini udah deket sama Sekipan kan, situ ketemu nanti udah jalan raya. Tapi kita putar dulu, kita naik ke Bukit Pancot, nggak tahu yang mana bukitnya. Coba. Yuk, di sini nih belokannya harusnya ya, coba ya. Ini hati-hati teman-teman karena tengahnya ini bolong. Nah, irigasi. Jadi kalau nggak fokus nih masuk, nggak tahu gimana jadinya. Coba ya, bener nggak nih jamitnya? Jadi kita lewati ladang. Yang mau nginjek tanaman ya kalian. Saya turun ke sana ya, semuanya lagi. Habis dari lewat ladang-ladang ke situ tadi, kita turun ke sini, turun ke sungai lagi. Kayaknya di sini nih, ini Pancot ini, Bukit Pancot, kebanggaan SLU kategori 30. Kita masih punya satu fitbar, kita sikat sebelum uphill. Sikat. Di sini keren sih. Ya kita mulai tangga tipis-tipis dulu nih.
Ini kita dari elevasi 1178. Kita naik estimasi 400. Suara air itu kan di bawah. Nah, kita dari situ naik setinggi ini. Ini masih belum setengahnya kayaknya. Wah, serius terjal. Bener kata orang-orang. Pancat terjal. Nah, ada persimpangan lagi, lurus, kita belok kiri. Jalurnya belok kiri ya. Langsung sini naik. Kita balik lagi karena di Avenza melenceng. Harusnya ke atas kayaknya. Kalau lihat di Avenza itu di daerah sini. Ininya naiknya. Tapi di mana jalurnya? Kayaknya ada ini. Ini. Agak bingung nih di sini. Ternyata di sini jalur. Jadi muter situ tadi kayaknya. Tapi kok di map situ ya? Ini agak tricky sih. Ini marking belum ada semua ini. Kita naik sini kan. Ya tadi dari sana. Nah, kirain jalannya itu, ternyata bukan. Ternyata naik sini ya. Nah, lumayan juga tadi jalan. Nah, di sini ada markingnya nih. Ya bener kali ini. Di sini belok. Ini masih naik 100 meter vertikal. Ayo, persiapkan mental. Masih uphill terus sampai 1400-an ya. Terjal guys. Dari bawah sana tadi soalnya. Bonus dikit. Tapi masih ada lagi 50 meter lagi. Di atas bukit. Ini titik tertingginya deh, di 1443. Karena kalau dari petanya di sini udah turun. Nanti kayak kabut. Udah keluar dari hutan. Sekarang kita ketemu ladang lagi. Ini menuju WS4 Pancot di kilometer 27 kayaknya. Soalnya tadi ngeser berkali-kali, jadi bolak-balik.
29 27. Gerimis ya tadi, untung belum hujan. Ini kita harus cepet. Ini belok kanan. Yes, jangan ke sana. Ada jalur. Gerimis. Kabut. Ternyata salah, masih lurus. Untung belum jauh. Yang ini yang bener. Jangan yang tadi. Ini belok kanan. Salah, masih salah lagi. Yang itu tuh. Sorry guys, ini pertigaan dengan naik turun. Sorry, bukan yang ada yang ngiri. Nah itu kendalanya. Dari situ belok sini ya, kecil jalannya. Kayak lewat ladang gitu loh. Sini tuh stringnya. Ada sering-sering ngecek GPS. Terus turun dari pangkat tuh masih ada tanjakan-tanjakan kecil gini. Masih dikasih. Seger banget sebenarnya. Cuman sayangnya nggak lewat bawah. Bisa sih ke bawah lewat sini. Masih deh. Bentar. Sawah seger. Dari tanjakan masih ada nanjak lagi satu kayak sebelum WS 4. Sekarang dulu sini.
kita uphill lagi. Ini dia, lanjut uphill. Air terjun ke di situ. Uphill tipis-tipis. Kalau ini nggak tipis. Yuk, siapkan mental ya. Habis dari Pancet masih ada nih sebelum WS 04. Habis dari bukit sana turun dan naik. Aduh. Akhirnya 1808. Masih ada nanjanya lagi ya. Kita lihat deh. Ini masih belum sampai WS 4 Pancet. Habis ini masih ada naik lagi ke WS. Itu WS-nya di atas. Ini 1800 plus sesuai brosur. WS-nya harusnya di perempatan ini. Pas. Jadi aku coba jelasin dikit di segmen terakhir Pancet. Tadi tuh udah di situ kan. Itu kilometer berapa ya lupa. Pokoknya yang sebelum gambarnya gini nih. Nah terus itu turun. Itu kan ada sungai itu. Turun. Terus naik ke perbukitan itu. Naik sana terus lari terus. Turun lagi. Naik lagi ke sini. Ya gitulah kondisinya segmen terakhir. Jadi jangan lupa latihan. Capek itu apa? Ini capek. Terakhir pun jalannya masih nanjak. Ini menuju ke jalan raya. Habis ini kan jalan raya. Ketemu jalan raya terus belok gang. Gang yang banyak hotel-hotel itu. Lurus sudah Sekipan. Menuju ke Sekipannya juga masih nanjak dikit nanti. Habis turun naik lagi. Cuma karena kita startnya dari hotel tadi ya udah. Kita sampai hotel doang. Pas. So beli teh 8 jam sama bakso. Barusan melewati warung bakso Cak Udut. Ini di kos 30. Lumayan ya, ngisi 8 jam. Masih sisa 2 jam santai. Yuk lanjut. Nah kalau udah di sini, kalian udah mepet COT misalkan 9,5 jam gitu, udah harus lari nih. Atau 9:40, 45 itu harus lari itu. Malah 9:30 kalau pengen aman mending lari. Karena terakhir masih ada satu tanjakan lagi kecil tapi. Ini udah tinggal sedikit bisa push. Kalian berangkat dari sana, perbukitan itu naik jalan di bukit-bukit atas itu, turun Mongkrang, terus baru naik lagi yang daerah Kaki Labu. Masuknya kan di sini, belokan ini ada Tugu Silat SH Winongo. Nah di sini nih, ini waktunya ngepush kalian, push terus sampai Sekipan. Mudah jaga sepuluh. Nah ini tanjakan terakhir, ini nanjak terus sampai Sekipan. Ini masih segini nyantai, mau berhenti juga aman.
10 jam kan COT. Ini masih sekitar apa ya, 500 meter kali. Tuh, melihat gunung yang tadi didaki. Ini kan dari situ ke sini nih, kayaknya sampai sana tuh. Terus muterin belakangnya, terus balik lagi ke sana, balik sana sampai Mongkrang, sampai deket Cemoro Kandang kan. Kos 30 belok kiri, kos 50 kayaknya langsung ke Cemoro Kandang. Naik Lawu, kayaknya di kilometer berapa ya, 20 kali, kilometer 20 naik dari Cemoro Kandang. Wow. Kalau di kos 30 tuh ya masih mendingan lah, meskipun berat juga di Pancot. Kilometer berapa ya, 25 kalau nggak salah. Pas habis-habisnya tuh di situ bahaya sih, karena jalannya kecil, pasti antri juga. Nah, ini hotel kita. Finish harusnya. Kita dapat 32 kilo. 1906. Finish guys. Setelah menempuh 30 kilo, kita isi. Enak gak? Enak, sayang aku udah cemil banyak banget aku. Hidden gem nih, hidden gem. Soalnya lokasinya di agak masuk gitu kan, di sawah.